Baik, adik-adik sekalian, selamat pagi. Selamat siang. Siang, Pak. Kurang semangat. Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Sudah siang gini tetap semangat ya. Ya, walaupun sudah siang ya, tetap harus semangat ya. Oke. Baiklah, adik-adik sekalian. Saya senang ya bertemu dengan adik-adik sekalian ini. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Sehat semua ya? Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Baiklah adik-adik sekalian. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Boleh ya? Berdoa dulu ya. Oke. Boleh dong satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa nih yang mau pimpin kita dalam doa nih? Ayo, satu orang. Ketua kelas aja, Pak. Ketua kelas, Pak. Oh ya, ketua kelas ya. Boleh loh, ketua kelas. Ayo, ketua kelas kita berdoa dulu ya. Ya. Siap, Pak. Ya, silakan Pak Ketua. Silakan Ketua. Baik, teman-temanku tersayang. Sebelum memulai pelajaran hari ini, supaya kita semua sehat dan kita bisa menangkap pelajaran dari Pak Anisetus Arjo, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih kepada ketua kelas ya yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik, adik-adik sekalian, saya ngecek dulu ya kehadirannya ya. Kita semua hadir ini ya? Atau ada yang nggak hadir nih? Hadir semua ya? Oke. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih karena sudah bisa hadir semua di sini ya. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, kita bisa mulai pembelajaran kita ya. Siap ya? Siap, Pak. Siap ya? Oke, siap ya. Baik, saya ingin tanya dulu. Kali lalu Bapak kan sudah sampaikan ya, kalau hari ini kita akan belajar apa. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ya? Lalu Bapak sudah kasih tahu ya, hari ini kita belajar tentang apa. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Sudah lupa ya? Masalah untung rugi ya, Pak? Masalah untung rugi. Oh iya. Ada lagi ya? Masalah aritmetika sosial ya, Pak? Aritmetika sosial. Oke. Baik. Jadi ternyata kalian masih ingat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial, khususnya tentang penjualan, ya, pembelian, untung dan rugi. Itu ya. Ingatkan ya, kali lalu itu ya. Oke. Baiklah. Adik-adik sekalian, kali lalu itu kita sudah mempelajari tentang aljabar kan ya? Aljabar ya. Masih ingat ya aljabar ya? Oke. Yang masih ingat gimana aljabar? Ya. Yang ada X dan Y. Iya, betul. Itu ya. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita mempelajari materi hari ini, maka kita mestinya harus mengetahui itu dulu ya, supaya nanti sebentar kita bicara aritmetika sosial, kita sudah bisa mengerjakannya karena kita sudah mengetahui aljabar kan ya. Ya, oke. Baiklah, adik-adik sekalian, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi ya di awal ini. Ya. Ya. Bisa lihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya. Bisa baca ya? Satu orang bisa baca ya? Baca ya? Silakan. Bisa. Saya, Pak. Ya, Pak, silakan. Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Mahatma Gandhi, Pak, maksudnya. Iya. Terus, ya.
Yang di bawahnya. Kamu Ayo, mungkin baca. kecewa jika gagal, tetapi kamu akan binasa jika tidak mencoba. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu ya. Itu menjadi kata-kata ya motivasi di awal bahwa kamu akan gagal jika kamu tidak belajar ya. Itu ya. Jadi marilah kita belajar hari ini anak-anak. Karena belajar itu sangat penting ya. Ya. Baik. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Ya. Aritmetika sosial itu apa sih ya? Itu ya pertanyaannya. Apa itu aritmetika sosial? Kemudian tadi sudah bicara tentang keuntungan kerugian, harga jual, harga beli gitu kan. Itu maksudnya gimana sih gitu ya? Kemudian apa sih manfaatnya gitu untuk kita bicara aritmetika sosial? Ya. Itu ya. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat dulu apa yang ingin mau kita capai hari ini dari kita mempelajari tentang aritmetika sosial ya. Ya. Oke. Jadi ini tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi aritmetika sosial hari ini. Ya. Yang pertama, sebentar kita akan diskusi kelompok, kita akan memahami tentang keuntungan dan kerugian, ya. Yang kedua, kita akan mengerjakan masalah pada LKPD sebentar untuk kita menghitung untung rugi ya, dan presentasi untung rugi. Kemudian yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Itu ya. Ya. Oke. Itu 3 poin yang akan kita capai dari proses kita belajar hari ini pada pertemuan ini. Ya adik-adik ya. Oke. Nah, di awal ini Bapak ingin menampilkan sebuah video ya berkaitan dengan materi keuntungan kerugian yang kita pelajari hari ini. Nanti sebentar video ini akan kita simak baik-baik, kemudian nanti silakan kita bertanya ya, bertanya tentang video ini. Kira-kira apa yang ada dalam video ini dan seperti apa yang namanya keuntungan dan kerugian itu kita akan simak dalam video ini ya. Amati 3 situasi berikut ini yang dialami oleh pedagang-pedagang berikut terkait untung, rugi, dan impas. Pedagang bubur, pedagang bakso, dan pedagang sate. Dengan modal Rp1.000.000, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur dengan harga jual Rp10.000 per porsi. Hari ini terjual 110 porsi bubur. Sementara dengan modal Rp800.000, Pak Soso dapat membuat 120 porsi bakso dengan harga jual Rp8.000 per porsi. Hari ini, karena hujan, hanya terjual 90 porsi bakso. Sementara Pak Sarto dengan modal Rp700.000 dapat membuat 100 porsi sate dengan harga per porsi Rp10.000. Karena hari hujan, sate yang terjual hanya 70 porsi. Oke. Sudah lihat videonya adik ya? Sudah nyimak ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Sudah semua ya? Oke. Nah, adik-adik sekalian, ini tadi video ini tentang 3 kejadian ini ya. Pedagang bubur, pedagang bakso, dan pedagang sate. Ya. Nah, mari kita lihat adik-adik. Ya. Saya ingin tanya ya, nanti sebentar kita diskusi ya. Kira-kira apa kaitannya dari video ini dengan kita bicara tentang keuntungan dan kerugian? Oke, silakan. Ayo, mungkin ada yang ingin berpendapat ya.
Atau mungkin ada yang ingin bertanya gitu tentang video ini ya. Oke, tadi Pak Bubur ya, Pak tukang bubur ya, yang pertama ya, tukang bubur. Modalnya 1 juta gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kasus kedua, modalnya 800. Ya. Nah, yang 1 juta 800, kemudian yang satu tadi 700. Itu namanya apa gitu? Itu namanya Harga apa, ya? beli ya Pak? Ya, harga beli atau Modal, modal ya Pak. kan? Ya, modal. Oke. Tadi juga disampaikan ya, harga per porsinya 10.000. Nah, ada yang 9.000, ada yang 8.000. Itu namanya harga apa? Harga jual. Harga jual. Iya, betul, harga jual. Ya. Nah, yang disebut untung gimana? Atau yang disebut rugi gimana? Ayo. Belum ya? Kalau harga jualnya lebih ini Pak, lebih rendah dari harga belinya. Harga jual lebih rendah dari harga beli ya? Beli. Ya, itu namanya apa? Bangkrut, Pak. Bangkrut, ya, bangkrut. Betul. Bangkrut atau sama dengan rugi, sama ya. Ya, betul. Apalagi, ayo. Oke, mungkin itu aja ya. Defisit Itu Pak. aja ya. Implisit. Ya, implisit gimana? Ayo. Kalau harga jual sama dengan harga beli gimana? Nggak untung. Nggak untung. Atau sama dengan apa? Nggak rugi juga, ya. Istilahnya apa? Ayo. Impas, Pak. Impas, betul. Jadi kalau harga jual sama harga beli, harga jual sama dengan harga beli, maka namanya impas. Nah, kalau harga jual lebih tinggi atau lebih besar daripada harga beli, namanya apa ya? Untung. Untung. Oke. Kalau harga jual lebih kecil dari harga beli, namanya apa tadi? Bangkrut ya? Rugi. Bangkrut. Rugi, ya, rugi atau sama dengan bangkrut. Iya, oke. Baiklah, adik-adik sekalian, itu akan kita kerjakan hari ini. Akan kita selesaikan hari ini. Berkaitan dengan harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, dan juga nanti sebentar kita akan bahas tentang persentase untung. Ya, persentase rugi juga gitu. Ya, adik ya? Oke. Nah, bagaimana kita menghitung untung, menghitung rugi, kemudian menghitung persentase untung, menghitung persentase rugi. Oke. Kita akan selesaikan masalah ini secara berkelompok ya. Ya. Sebentar kita akan presentasikan. Nanti di LKPD juga akan ada rumus ya, semacam rumus atau formula untuk menentukan bagaimana menghitung untung dan menghitung rugi gitu. Oke. Saatnya kita duduk berkelompok ya. Ya, kelompoknya saya sudah bagikan seperti kemarin itu. Ya, kelompok satunya Ibu Ayu ya, Ibu Ayu, satunya Ayu, 2 Nadia ya, 3 Ika ya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 seperti kemarin ya, Perinka, Iji, Sri ya. Kelompok 3 Setiati, Herdius, Arnold ya. Dan yang sisanya masih di kelompok 3 lah ya. Oke. Nah, silakan sekarang kita berkelompok ya. Nah, LKPD saya sudah kirim kemarin ya. Saya sudah kirimkan ke grup kemarin. Mudah-mudahan sudah dibuka ya. Sudah dibuka ya? Ya. Sudah juga dimulai oret-oret ya? Oke, baik. Sudah, Pak. Silakan sekarang kita menyelesaikan masalah pada LKPD itu. Nah, sebentar, jika mungkin ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan. Kemudian, selama kalian berdiskusi, Bapak akan menilai ya, menilai sikap kalian.
kemudian menilai juga ya keaktifan kalian gitu ya. Ya, nanti sebentar juga saat habis diskusi kemudian presentasi itu, Bapak juga akan menilai ya keterampilan kalian dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil presentasinya gitu ya. Jadi tidak boleh main-main ya, gitu. Dikerjakan dengan serius gitu. Oke, silakan ya. Silakan sekarang berdiskusi, selesaikan masalah pada LKPD itu, kemudian saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit. Ya. 10 menit kita selesaikan LKPD-nya, kemudian sebentar kita akan diskusikan. Ya, silakan. Oke. Waktu kita 10 menit sudah selesai ya. Ya, adik-adik ya. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah selesai kerjanya ya? Sudah, oke. Nah, sekarang kita presentasikan hasil ya. Hasil kerja kelompok kita masing-masing. Oke. Saya tanya dulu, mau kelompok mana duluan ya? Kelompok mana nih? Lebih awal ini untuk presentasi. Kelompok 1 gimana? Sudah? Sudah bisa presentasi? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok mana? Kelompok saya sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kelompok 2, Pak Iji ya. Iji sama teman-teman ya. Oke, silakan Iji. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan. Oke. Sebentar kelompok 1 sama kelompok 3 silakan bertanya ya pada kelompok ini terkait hasil presentasi dari kelompok ini ya. Silakan siapkan pertanyaannya, mungkin kalau ada yang tidak paham nanti sebentar ditanyakan ya. Oke, silakan. Kelompok 2 silakan. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, tadi kelompok kami sudah membahas tentang presentasi keuntungan dan kerugian ini, Pak. Ya, ya, ya. Nah, saya mengambil dari kasus yang pertama. Ya, betul. Nah, ini kan Pak Hamzah seorang pedagang roti, dia membeli harga belinya Pak 100 dikali 100.000 Pak. Di sini berarti ini buat yang mohon maaf Pak, saya kasus kedua Pak. Kasus kedua Pak Hiro membeli 90 mainan dengan harga belinya 120.000. Nah, kami sudah menghitung Pak 90 dikali 120.000. Betul, ya. Ya, nanti hasilnya berarti 10.800.000. Ya, betul. Nah, lalu harga jualnya adalah karena yang terjual itu adalah 90 dikali 140.000 Pak. Ya, 90 dikali 140.000. Nah, totalnya ya nanti tinggal dikurang Pak, harga jualnya dikurang harga belinya. Oke. Nah, ternyata dia dapat untung Pak. Jadi yang rugi kami coret. Betul, ya. Itu Pak. Itu untungnya seperti itu Pak kalau diskusi dari kelompok kami Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 nih. Tepuk tangan, ayo. Ya, luar biasa. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan ya dari kelompok 1 atau kelompok 3 untuk kelompok 2 nih. Ya, terkait hasil presentasinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ayo, silakan. Atau sudah paham ya? Sudah paham ya? Sama ya gitu ya? Sama dengan yang dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 3, sama ya? Iya, sama Pak. Sama, oke. Baik. Nah,
adik-adik sekalian, karena semua kelompok ya, saya anggap semua kelompok sudah selesai presentasi ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan ya, simpulkan semua yang kita sudah bicarakan tadi ya. Yang pertama, ayo, siapa mau simpulkan? Ayo, mungkin ada mau bicara, silakan menyimpulkan materi yang kita sudah bahas ini. Harga jual itu gimana, harga beli itu gimana, gitu misalnya. Kemudian untung itu gimana, bagaimana rumus untung, gimana, presentasi untung seperti apa, begitu. Itu ya, seperti itu. Ayo, silakan, berani berbicara, ayo. Saya Pak. Oke, Nadia, silakan. Masih di mute Bu Nadia. Masih di mute. Sorry. Sebentar dulu guys. Kalau persentase untung itu didapatnya dari untung dibagi harga beli dikali 100%. Kalau persentase rugi itu dari rugi dibagi harga beli dikali 100%. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Ayo, tepuk tangan. Perfect sekali ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi persentase untung sama dengan untungnya ya dibagi dengan harga beli dikali 100%. Ya. Persentase rugi adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Oke. Itu dari Nadia ya. Betul sekali ya. Mungkin ada dari yang lain. Ayo, silakan. Untung itu gimana? Ayo, mungkin gitu ya. Ada yang lain lagi? Untung gimana? Untung sama dengan? Ada Pak. Ya, silakan. Nadia lagi, ayo. Kalau untung itu didapat dari harga jualnya lebih besar dari harga beli. Kalau rugi itu berarti harga jualnya lebih kecil dari harga beli. Oke. Untung itu jika harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, ya. Atau harga jual dikurang harga beli, begitu untungnya. Nah, ruginya adalah ketika harga belinya lebih tinggi dari harga jual. Berarti harga beli dikurang harga jual, gitu ya. Gitu. Atau intinya adalah harga beli lebih tinggi daripada harga jual, itu kalau rugi gitu. Gitu ya. Oke. Ada yang lain lagi? Sudah cukup? Sudah ya semua ya? Oke. Baiklah adik-adik sekalian. Itu tadi beberapa materi yang kita bahas hari ini ya. Pertama untung, harga jual, harga pembelian, harga penjualan, untung rugi dan persentase untung dan rugi ya. Jadi kalian sudah membahasnya tadi dengan baik dan sudah menyimpulkannya juga dengan baik ya. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan sedikit tentang aplikasi Excel ya yang kita bisa gunakan untuk menghitung persentase itu ya. Menghitung rumus dan segala macamnya yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian itu gitu. Ini hanya sekedar menampilkan saja kepada adik sekalian bahwa ternyata memang ada aplikasi yang bisa kalian bisa gunakan untuk membantu kalian dalam menghitung ya. Ya, misalnya ini. Ya. Nanti kalau kalian menghitung menggunakan Excel ini, misalnya kita mengetahui harga belinya sekian, misalnya 10 juta. Harga jualnya misalnya 12 juta. Untuk menghitung keuntungannya ini. Ya, nanti harga beli ini, harga jual ini dikurangi harga beli ini. Nanti tinggal ditulis saja, misalnya sama dengan, ya gitu ya, sama dengan harga jual klik di sini, kemudian dikurangi dengan harga beli. Baru
enter gitu. Ya, muncullah 2 juta. Jadi tanpa menghitung lagi cakar dari 12 juta kurang 10 juta berapa gitu. Tinggal saja menggunakan rumusnya. Ya. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, untuk kalian bisa nanti coba-coba di rumah atau di mana saja menghitung angka-angka ini menggunakan Excel ya. Gitu. Sudah ya adik-adik? Ya, oke. Ini hanya sekedar untuk kalian menambah wawasan saja berkaitan dengan aplikasi Excel ini ketika kalian akan bertemu nanti dengan Excel ini, nanti ada di situ untuk bisa menghitung itu. Oke, itu ya. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah sampai pada penghujung dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, di bagian akhir ini kalian akan saya berikan soal tes ya, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas hari ini ya. Sekarang kita kerjakan soal evaluasi sedikit ya, sebanyak 3 nomor. Nanti kalian kerja, saya beri waktu 2 menit ya. Oke, seri memori. Nah, adik sekalian, saya kira demikian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya, terutama materi hari ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Kita pasti menjumpai namanya pembelian, penjualan, untung rugi dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya di toko-toko ya, tidak hanya dalam proses jual beli ya. Dalam kita menghitung ya apa yang ada di rumah pun juga kan pasti akan mengalami yang namanya keuntungan, kerugian gitu ya. Oke. Nah, adik sekalian, saya kira demikian. Di akhir dari pembelajaran ini saya ingin sekali lagi memberikan semacam motivasi ya bagi kalian agar kalian tetap selalu semangat ya dalam belajar, dan supaya kalian tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Ini bisa lihat ya, kita tidak belajar dari pengalaman kita, akan tetapi kita belajar dari refleksi atas pengalaman kita. Oke? Ya, jadi pengalaman hari ini mari kita refleksikan sejauh mana ya kita memahami materi ini. Kita selalu merefleksikan diri ya, karena merefleksikan pengalaman itu lebih dari kita melihat dari pengalaman kita. Gitu ya adik ya. Oke, saya kira demikian. Mari kita akhiri semua proses pembelajaran kita hari ini. Kita doa lagi ya di akhir ya, boleh ya? Ya, ayo silakan. Ketua kelas lagi boleh? Enggak lagi ya? Enggak mau lagi ya? Oke, ya. Iji ya, boleh ya? Baik Pak. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Ya, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Iji yang sudah mengakhiri kita semua dengan doa. Baik adik-adik sekalian, materi minggu depan sekali lagi untuk, saya lupa tadi ya, materi minggu depan kita akan bicara tentang masih aritmetika sosial, tetapi khusus untuk materi tentang bunga tunggal, pajak, dan diskon ya. Itu saya lupa tadi ya, oke. Baik, sekian materi kita hari ini, sampai jumpa lagi di pertemuan berikut ya. Ya, tetap jaga kesehatan dan selamat siang, bye-bye. Siang Pak, bye-bye. Terima kasih Pak. Siang Pak. Terima kasih Pak Arjo. Baik, makasih Pak Arjo.